Anggur sini, tapi gue yo, enak ikan, mau coba-coba aja. Sama, live dekatnya sama. Live bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa ni'matillah wa sa'adah bidukhuli Ramadan wa bi'anadil iman wal islam wa sihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adikku, khususnya cucu-cucu saya yang dirahmati Allah SWT. Malam hari ini sebetulnya bukan saya yang memberikan kutum, karena yang bersangkutan berhalangan hadir, jadinya saya menggantikan sebagai ban serep. Karena mendadak sifatnya, saya tidak begitu siap dengan materi yang saya berikan. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti bisa saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pada anak-anakku, cucu-cucuku nantinya. Ya, di sini saya ingin membacakan saja surat Al-Quran yang ada di Quran surat Ad-Dukhan. Ya. Kenapa surat Ad-Dukhan ini saya pilih? Ini berkebetulan beberapa hari yang lalu ya di Tuban dan sekitarnya dan merembet entah kemana, terjadi gempa, di mana kejadian-kejadian yang nyata dari Allah SWT pada zaman ini, sekarang ini kita sudah tidak begitu peduli, sudah tidak kaget, sudah tidak khawatir. Beda dengan zaman saya, mungkin juga dengan Pak Yusnandi sebagai DKM, Pak Sekretaris, Pak Kumpul, mungkin dengan Pak Hartono. Ketika zaman itu terjadi gempa walaupun kecil, kita tuh udah sibuk, bingung, takut. Karena mungkin zaman itu, waktu kami kecil itu teknologi belum begitu menjamur. Nah sekarang dengan adanya teknologi begini, sudah nggak begitu masalah ya. Nah ini yang saya khawatirkan. Semakin kesini, memang hal itu sudah diprediksi, sudah dikatakan Rasulullah dalam hadisnya yang tidak biasa, jarang dikemukakan. Akan terjadi begini nanti ya gitu. Ya, nah, salah satu termasuknya adalah ketidakpedulian kita terhadap bencana-bencana yang ditunjukkan Allah bahwa ini sebagai tanda. Nah, di sini saya ingin coba membacakan surat Ad-Dukhan. Aduh, mana ini suratnya nih?
Susah juga ya. Ini kalau orang tua gatek begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketemu. Masya Allah. Ini kok kesini lagi. Mohon maaf, agak lama sedikit. Mudah-mudahan nggak grogi. Masya Allah. Ini filmnya habis nih, hanya untuk nyari ini ya. Nah tadi udah ketemu bagaimana ya. Masya Allah. Sambil inilah saya terangkan sedikit ya. Ini masalah yang ingin saya katakan ini adalah kaitannya dengan gempa. Ya masalah kejadian alam. Ya, entah tadi saya agak lupa, mungkin Imam membaca dalam Al-Zalzalah. Ketidakpedulian kita sekarang ini karena memang sudah dianggap biasa. Tapi ketika nanti ayat itu berlaku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu judulnya adalah Al-Zalzalah, itu goncangan ya. Idza zulzilati, ketika digoncangkan bumi ini, zulzilati zilzalaha, segoncang-goncangnya ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan isinya ke permukaan bumi ini. Nah, di sini baru ayat ketiga, wa qalal insanu malaha, dan berkatalah manusia-manusia sedunia, ada apa ini? Baru itu enggak cuek ya, karena goncangan ini sudah dahsyatnya. Kalau menurut ilmu pengetahuan bahwa gempa ini itu bisa dibagi dalam kriteria 3 ya, menurut ilmu pengetahuan baik LIPI maupun NASA. Pada skala Richter 5 sampai 7 ini orang masih sekedar kaget. 8 sampai 10 ini sudah bergelimpangan orang, susah jalan, masih bisa merangkak. Tapi ketika 10 ke 12 udah remek kita. Nah, ya, mudah-mudahan masih jauh. Di mata kita masih jauh, tapi di mata Allah itu dekat. Kembali ke masalah tadi. Wa qala insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Hari ini bumi mengkhabarkan tentang apa yang dikandungnya. Nah, ini untuk anak-anakku yang nanti belajar Quran, jangan dianggap sepele ya. Ini benar-benar perkataan Allah yang pasti akan terjadi. Sekarang masih di ayun-ayun dikit aja sama Allah ya. Tapi nanti entah kapan, saya udah dipendem, sudah jauh itu. Kalian tuh mungkin sudah besar, dewasa. Nah, kejadian kesana tidak semakin nyaman. Kejadian kesana makin kesana tidak semakin nyaman. Zaman ini akan semakin sulit. Kalau angkatan saya, seperti saya, ini sudah merasakan. Zaman saya dulu tidak pernah yang mengenal air sulit. Sekarang sulit kan? Asal kemarot, tukang pompa udah rame-rame antri.
Paling enggak PAM. Begitu PAM akhirnya keruh, air comberan yang masuk. Nah, puyeng kita kan? Itu musim itu. Musim hujan, dulu jarang terjadi banjir, terdengar banjir. Tapi sekarang di seluruh dunia jalanan sudah menjadi genangan air. Ya. Apapun yang terjadi ini sebetulnya sebuah peringatan dari Allah untuk kita agar lebih waspada terhadap apa yang akan datang. Seperti hanya saya kemukakan dulu waktu malam kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Kita harus melihat apa yang sudah saya perbuat hari ini untuk bekal saya besok. Ya. Ini benar wallahi, yang saya katakan ini demi Allah akan terjadi. Yang kita kadang-kadang terlena dengan gemerlapnya dunia. Kalau kata para bukan ini apa ilmuwan Islam tapi ya, dunia ini ibarat nenek-nenek yang didandani. Cakep nggak nenek-nenek? Nenek-nenek yang usia 90 cakep, didandani cakep. Itu pasti banyak yang tergiur. Kebanyakan manusia yang memandang cakep. Memang kenyataan ada kan ya, kemarin tahun berapa itulah ada yang remaja ting-ting kepinginnya kawin sama nenek-nenek, terjadi Palembang ya. Nah, 70 tahun, aduh, pengantin barunya langsung lancar aja udah jurusan Gunung Kidul langsung sampai ya. Nah, itu tanda bahwa untuk manusianya saja pun sudah mengalami anomali, penyimpangan. Seperti halnya Nabi Lut dulu. Banyak perawan, banyak perempuannya yang disukai laki-laki. Makanya laknat Allah turun. Nah, jadi di sini saya hanya ingin berpesan pada anak-anakku, carilah ilmu, utamanya adalah agama.